Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 5, teksnya ayat 1 sampai 17, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4, Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel akan mencukur rambut dan janggutnya. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 10, Tuhan akan menghukum Israel sebab mereka menolak ketetapan Tuhan dan lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Paragraf yang ketiga, ayat 11 sampai 17. Penduduk Yerusalem akan dihukum mati dengan kena sampar, kelaparan, tewas dimakan pedang, dan akan dihamburkan. Kesimpulannya, Tuhan perintahkan mencukur rambut dan janggut kepada Yehezkiel. Kemudian sesudah berakhir waktu pengepungan, 1/1 bakar dengan api di tengah-tengah kota dan 1/1-nya tetap dengan pedang sekeliling kotanya, dan 1/1-nya lagi hamburkan ke dalam anginnya. Namun mengambil sedikit dan bungkus di dalam puncak kainnya. Kemudian dari itu ambil sedikit dan buang ke dalam api. Itu berarti bahwa penduduk Yerusalem akan mati 1/1 kena sampar dan kelaparan, 1/1 akan tewas dimakan pedang, dan 1/1 akan hamburkan ke semua mata angin. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel akan cukurkan rambutnya dan janggutnya. Lalu bagi 3 itu, dan 1/3 bakar dengan api di tengah-tengah kota, 1/3 tetap dengan pedang itu sekelilingnya, dan 1/3 hamburkan ke dalam angin. Kedua, Tuhan lambangkan hukuman tentang kaum Israel sebab mereka menolak ketetapan Tuhan dan lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Ia akan menghukum kaum Israel sampai mereka menjadi buah celaan dan cercaannya, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel melakukan dan memberitakan sesuai dengan Tuhan, peringatkan tentang kejahatan kaum Israel. Kedua, bangsa Israel melakukan lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Mereka menolak dan tidak selaras dengan ketetapan-ketetapannya. Jadi di tengah-tengah mereka, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya, dan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Mereka akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Aplikasi hari ini. Pertama, perhatikan firman Tuhan dan tanda-tanda dari Tuhan supaya memahami rencana Tuhan untuk kita zaman ini dan melakukan sesuai dengan perintahnya, supaya perhatikan jemaat dan orang-orang sekitar Anda. Apapun harus perhatikan tentang firman dan harus melakukan segera sesuai dengan perintahnya. Kedua, jangan menolak perintahnya dan ketetapannya, dan jadilah teladan sebagai anak Allah dengan melihatkan ketaatan. Ya, kita harus menjadi teladan tentang orang-orang yang menolak perintah Tuhannya, orang-orang menolak ketetapan Tuhannya. Untuk menjadi teladan, kita harus taat tentang semua perintah Tuhan dan harus melihatkan tentang itu. Jadi praktik hari ini, membuang segala patung berhala, kepercayaan di luar Tuhan, perbuatan yang keji sebelum Tuhan melunturkan Anda. Dan tetap melakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang memahami dalam renungan hari ini. Apa yang hari ini memahaminya, segera melakukan itu. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.